Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan software requirement specification sekaligus software desain dokumen. Nah, di sini proyek kami masih sama, yaitu judulnya dengan Sistem Informasi PPDB. Nah, di kelompok 7 ini diketuai oleh Puji Sudaryanto dengan NIM 165, kemudian Rifki Pratama Junior, saya sendiri dengan NIM 157, kemudian ada Rindu Tegar Senjawati 159, Umbu Ronald Baba 160, dan Wakil Ketua kita Irfan Azendra 162. Nah, kemudian akan didahului oleh latar belakang yang akan dibacakan oleh Irfan Azendra. Silakan. Latar belakang pada PPDB yaitu teknologi informasi telah berkembang pesat di Indonesia, akan tetapi proses pendaftaran dan seleksi masih ditangani secara manual, sehingga masih diragukan transparansi dan keabsahannya. Hal ini disebabkan belum adanya pengembangan sistem yang mampu mengelola keseluruhan proses PPDB secara real-time online proses. PPDB real-time online proses yang dimaksud adalah kemampuan melakukan otomasi proses PPDB secara online dari mulai proses pendaftaran, proses seleksi hingga publikasi pengumuman di internet. Dengan sistem ini, maka seluruh proses PSB ditangani secara otomatis oleh server komputer dan tidak melibatkan banyak campur tangan manusia secara manual. Tujuan dari sistem informasi PPDB yaitu mempunyai manfaat signifikan dalam rangka optimalisasi kerja panitia PPDB di sekolah maupun calon peserta didik. Beberapa keuntungan PPDB online yang pertama yaitu proses pendaftaran online bekerja 24 jam, 7 hari non-stop. Lalu memudahkan calon peserta didik untuk mendaftarkan diri dimanapun dan kapanpun. Lalu menjadi bargaining position bagi sekolah sehingga masyarakat menilai positif terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi modern. Lalu bagi pihak sekolah yaitu mempermudah untuk menyeleksi peserta didik berdasarkan zonasi, menentukan peserta didik tersebut layak atau tidaknya mendapatkan beasiswa, dan sekolah tersebut bisa transparansi. Kemudian yang selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram akan sedikit dijelaskan oleh Umbu. Selanjutnya use case diagram yang pertama ada staff admin, yaitu publikasi laporan kelola data peserta didik dan login staff. Lalu ke calon peserta didik, pendaftaran dan memilih tipe tes. Use case diagram pendaftaran peserta didik. Lalu staf admin akan mengelola data tersebut. Nah, setelah ada use case diagram, ada use case skenario. Use case skenario ini yang pertama ada aktor utama. Nah, aktor utama ini ya tentu saja peserta ya, calon peserta didik. Tujuannya adalah melakukan pendataan administrasi terhadap data diri. Nah, kondisi sebelumnya belum terdapat data dan identitas calon peserta didik. Kondisi sesudahnya data calon peserta didik sudah diproses menggunakan sistem dan disimpan ke dalam database. Nah, skenario utamanya ya, calon peserta didik yang pertama membuka halaman sistem informasi pendaftaran peserta didik baru. Nah, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Dan yang ketiga, calon peserta didik mengisi username dan password atau bisa dikatakan registrasi. Nah, kemudian sistem PPDB akan memverifikasi akun calon dan akun akan terverifikasi, kemudian menampilkan halaman utama. Lalu calon peserta didik memilih menu administrasi, kemudian sistem akan menampilkan form administrasi. Nah, selanjutnya calon mengisi data calon yang terdiri dari identitas calon peserta didik. Nah, selanjutnya sistem memvalidasi form secara real time dan tidak ditemukan kesalahan. Kemudian siswa atau peserta menekan tombol submit. Nah, lalu sistem menampilkan form daftar nilai. Setelah itu mengisi daftar nilai pendaftar, nah rapor sebagainya. Lalu sistem akan memvalidasi form secara real time dan tidak ditemukan kesalahan.
Nah, selanjutnya menekan tombol submit kembali dan sistem data calon akan tersimpan di database dan berhasil disimpan. Kemudian memasukkan data ke dalam laporan. Nah, use case skenario yang kedua masih sama, aktor utamanya calon peserta didik. Nah, tujuannya memilih sekolah. Nah, kondisi sebelumnya belum mengetahui nilai lulus atau tidak. Kondisi sesudahnya mengetahui hasil akhir dan sekolah tujuan. Nah, skenario utamanya calon peserta didik membuka halaman sistem informasi pendaftaran peserta didik baru. Kemudian sistem PPDB akan menampilkan halaman login. Nah, lalu calon mengisi username dan password calon peserta didik. Kemudian sistem akan memverifikasi akun dan akun terverifikasi lalu menampilkan halaman utama. Kemudian calon peserta didik memilih menu sekolah dan sistem akan menampilkan tabel data sekolah dari SD, SMP, SMA, atau SMK dan lainnya. Kemudian memilih tipe pendaftaran, nilai raport, ujian, tes masuk sekolah. Kemudian sistem akan menampilkan tipe pendaftaran. Lalu calon peserta didik jika memilih nilai raport, maka sistem menampilkan form input nilai raport dan jika mengupload lalu calon mengupload nilai dan submit. Kemudian sistem menampilkan data berhasil disimpan dan menunggu hasil kelulusan. Jika memilih ujian tes masuk, menampilkan waktu ujian, terus kemudian submit dan simpan semua perubahan, validasi form secara real time dan tidak ditemukan kesalahan, data tersimpan di database menampilkan informasi bahwa data berhasil disimpan. Nah, use case skenario yang ketiga, aktor utamanya staff admin. Tujuannya adalah mengelola data calon peserta didik. Kondisi sebelumnya, staf admin telah terdaftar di database. Kondisi sesudahnya, staf memiliki akses masuk menggunakan username dan password. Nah, skenario utamanya, staf admin pelaku utama ya. Nah, yang pertama, staf admin membuka halaman sistem informasi peserta didik baru dan sistem menampilkan halaman login. Kemudian, staf mengisi username dan password staf admin. Kemudian sistem memverifikasi akun dan akun terverifikasi lalu menampilkan halaman admin staff. Kemudian staff diagram, kemudian kelas diagram akan dijelaskan oleh Rindu. Silakan. Selanjutnya untuk kelas diagram, yang pertama ada admin dengan ID admin tipe integer, kemudian username string, password string, kemudian admin bisa mengakses pendaftaran dan siswa. Untuk siswa, NISN, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nik, nama orang tua, admin. Di sini admin bisa menambahkan, menghapus, atau mengedit. Kemudian siswa melakukan pendaftaran dengan nomor pendaftaran, jurusan, status pendaftaran, tanggal daftar, siswa, kemudian tes. Di sini siswa bisa menambah data, mengedit, atau menghapus. Untuk yang tadi, kardinalitas dari admin dan pendaftaran yaitu one to many. Untuk admin dan siswa one to many, dan siswa ke pendaftaran one to one. Artinya satu siswa hanya bisa satu kali pendaftaran. Kemudian untuk pendaftaran, setelah siswa melakukan pendaftaran, maka bisa mengakses tes. Dengan ID tes, nomor pendaftaran, tipe tes, hasil, jadwal, pengumuman, jalur nilai. Di sini siswa bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus. Dengan kardinalitas one to one, artinya satu pendaftar hanya bisa melakukan satu kali tes. Kemudian ada 3 relasi dari tes tersebut. Yang pertama, jadwal tes ketika kita akan memilih tes. Dengan bisa menambah, mengedit, menghapus. Kemudian untuk jalur nilai juga sama, ada tambah, edit, dan hapus. Dengan masing-masing kardinalitas yaitu one to one. Selanjutnya yang terakhir, dari tes tersebut bisa pengumuman yang akan menampilkan apakah siswa tersebut lulus atau tidak dengan hasil yang bertipu boolean. Dengan bisa menambah atau mengedit kardinalitas one to one. Selanjutnya ada sequence diagram.
Sequence diagram akan sedikit dijelaskan oleh Puji. Sequence diagram yang pertama ada siswa, itu pilih pendaftaran. Lalu yang kedua isi username dan password. Yang ketiga ada login dengan username dan password. Diarahkan ke login. Lalu yang keempat isi biodata siswa. Setelah itu pilih jalur tes. Kemudian kan setelah dipilih jalur tes, maka akan tampil jadwal tes. Dan akan dapat pemberitahuan jadwal tes. Setelah tes dilakukan, langsung pemberitahuan pengumuman. Lalu yang keenam, pilih jalur nilai jika tanpa tes, dan langsung masukkan nilai. Lalu ada pemberitahuan pengumuman. Lalu untuk sebagai admin, ada login admin dan input jadwal tes. Lanjut sama Puji. Sequence diagram berdasarkan gambar tersebut. Sequence diagram yang berjalan adalah sebagai berikut. Sistem yang mencangkup keseluruhan penerima siswa baru, aktor yang melakukan kegiatan yaitu siswa dan admin, lalu message yang bisa dilakukan oleh siswa. Message yang dilakukan oleh admin, data siswa yang diinput jadwal tes dan pengumumannya. Memiliki form pendaftaran, mengisi username dan password baru. Login dengan username dan password yang sudah diisikan. Kemudian mengisi data siswa. Siswa memilih tes jika akan ujian. Lalu memilih jalur nilai jika ingin masuk dengan menggunakan nilai. Lalu mendapatkan jadwal tes dan mendapatkan pengumuman kelulusan untuk kedua jalur. Nah, yang selanjutnya ada activity diagram. Nah, akan dijelaskan oleh Umbu. Activity diagram pendaftaran akun peserta didik, yaitu pilih menu pendaftaran, lalu sistem menampilkan menu pendaftaran. Selanjutnya peserta tampil menampilkan form pendaftaran, lalu mengisi semua kolom yang tersedia dan menekan tombol daftar, lalu sistem melakukan proses konfirmasi. Peserta tampil pesan konfirmasi pendaftaran. Ada pilihan tidak dan ya, lalu sistem memeriksa kelengkapan form. Peserta akan tampil pesan pendaftaran berhasil, lalu sistem menyimpan ke database. Selanjutnya ada activity diagram login. Peserta membuka web PSB, lalu sistem menampilkan web. Selanjutnya tampil halaman utama untuk peserta, lalu mengisi NISN dan password. Jika sudah, menekan tombol login, lalu sistem memeriksa kelengkapan. Lalu sistem memvalidasi NISN dan password. Lalu peserta tampil pesan selamat datang. Selanjutnya activity diagram mengisi biodata. Pertama, peserta memilih menu akun saya dan biodata. Sistem menampilkan menu biodata, lalu tampil form biodata. Selanjutnya mengisi semua kolom yang tersedia dan menekan tombol simpan. Lalu sistem akan melakukan proses konfirmasi. Peserta akan tampil pesan konfirmasi tidak dan ya, lalu sistem memeriksa kelengkapan. Peserta lalu tampil pesan pendaftaran berhasil, lalu sistem akan menyimpan ke database.
Selanjutnya activity diagram melihat hasil seleksi. Sama kita membuka menu hasil seleksi, lalu sistem menampilkan menu dan peserta menampilkan halaman hasil seleksi. Lalu mengisi NISN dan nomor peserta, menekan tombol cek hasil seleksi, dan sistem akan memeriksa kelengkapan form, lalu memvalidasi NISN dan nomor peserta. Peserta akan tampil hasil seleksi. Selanjutnya ada activity diagram mencari data peserta. Pertama, panitia membuka menu peserta, sistem menampilkan menu peserta, lalu tampil data peserta. Selanjutnya mengetik nomor peserta atau NISN di kolom pencarian, lalu menekan tombol enter, lalu sistem akan proses pencarian data tersebut peserta. Selanjutnya di panitia akan tampil data peserta yang dicari. Selanjutnya ada activity diagram mengubah status pendaftaran. Lalu sistem menampilkan menu peserta. Lalu selanjutnya tampil data peserta, lalu menekan tombol ubah status pendaftaran, lalu melakukan konfirmasi, dan tampil pesan konfirmasi. Selanjutnya, jika tidak, maka diulangi ke tampil data peserta. Jika iya, lalu melakukan proses perubahan status pendaftaran dan menyimpan ke database. Lalu panitia tampil pesan pendaftaran berhasil diubah. Selanjutnya ada activity diagram mengubah status ke seleksi. Panitia pilih menu peserta, lalu sistem akan menampilkan menu peserta. Selanjutnya tampil data peserta dan menekan tombol ubah status seleksi. Lalu sistem akan melakukan proses konfirmasi. Selanjutnya akan tampil pesan konfirmasi. Jika tidak, akan diulangi ke tampilan data peserta. Jika iya, maka sistem akan melakukan proses perubahan status seleksi, lalu menyimpan ke database. Selanjutnya tampil pesan pendaftaran berhasil diubah. Lalu ada activity diagram menambah pengumuman. Di sini peserta PSB memilih menu pengumuman, lalu sistem akan menampilkan menu pengumuman. Selanjutnya tampil data pengumuman, lalu menekan tombol tambah, maka menampilkan form pengumuman. Selanjutnya mengisi judul dan isi pengumuman, lalu menekan tombol simpan. Di situ sistem melakukan proses konfirmasi. Maka selanjutnya tampil pesan konfirmasi. Jika tidak, akan diulangi ke menampilkan form pengumuman. Jika ya, maka sistem memeriksa kelengkapan form dan menyimpan ke database. Lalu akan tampil pesan data berhasil disimpan. Selanjutnya ada activity diagram mengedit pengumuman. Pertama, peserta pilih menu pengumuman, lalu sistem menampilkan menu pengumuman. Lalu tampil data pengumuman, menekan tombol tambah, dan menampilkan form pengumuman. Selanjutnya mengisi judul dan isi pengumuman yang baru, lalu menekan tombol simpan, maka sistem akan melakukan proses kembali. Lalu selanjutnya akan tampil pesan konfirmasi. Jika tidak, akan diulangi ke menampilkan form pengumuman. Jika iya, maka sistem akan memeriksa kelengkapan form dan menyimpan ke database. Lalu selanjutnya tampil pesan dibaca berhasil disimpan. Selanjutnya ada state diagram. Akan dijelaskan oleh Rindu. Untuk selanjutnya yaitu state diagram. Yang pertama mulai, kemudian login, setelah itu verifikasi. Ini untuk state diagram admin. Setelah diverifikasi, maka ada pemilihan. Jika login gagal, akan kembali lagi ke halaman login
dengan menginputkan username dan password. Namun jika berhasil, maka akan ke menu dashboard. Setelah di menu dashboard, maka admin bisa melihat dan mengelola pengumuman, kemudian mengelola waktu ujian, dan melihat data siswa. Untuk ketiga menu tersebut disimpan di dalam database dan selesai. Selanjutnya, state diagram siswa. Yang pertama, mulai, kemudian login dan verifikasi. Jika login gagal, maka akan kembali lagi ke menu login dengan menginputkan username dan password. Setelah itu, jika berhasil, maka muncul ke menu dashboard dengan dua menu. Yang pertama, melengkapi data siswa dan memilih tipe tes yang akan diambil. Dalam memilih tipe tes, ada dua pemilihan, yaitu dengan melakukan ujian atau memilih mengupload nilai raport. Jika memilih ujian, maka akan menampilkan jadwal tes. Kemudian, hasil dari jadwal tes dan nilai raport tersebut akan disimpan di dalam pengumuman kelulusan atau akan menampilkan pengumuman kelulusan. Kemudian, pengumuman kelulusan dan data siswa tersebut disimpan di dalam database dan selesai. Selanjutnya ada deployment diagram. Nah, deployment diagram ini yang pertama ada browser client, atau di mana peserta itu bisa mengakses menggunakan handphone atau laptop dan sebagainya. Nah, kemudian harus tentunya ada internet ya. Nah, untuk mencapai internet ini diperlukan web server. Nah, kemudian operating sistemnya menggunakan kabelan. Nah, kemudian dari web server ke database juga disambung menggunakan kabelan. Nah, web browser ini berupa website. Web browser itu bersifat sistem operasi, bisa juga Oracle. Kemudian ada SQL database menggunakan Oracle DBMS. Next. Nah, logical design akan sedikit dijelaskan oleh Puji. Ada logical design yang PRD Sistem Informasi PPDB. Pada entiti siswa itu terdapat atribut alamat, tanggal lahir, NISN, dan nama yang terhubung ke pendaftaran yang terdiri dari atribut nama, terus alamat, NISN, dan ID peserta. Kemudian ke entity login. Pada entity admin terdapat atribut nama, ID admin, terus username, password akan mengakses ke sistem login. Setelah login, memilih jalur pendaftaran, yaitu apabila kenilai memiliki atribut ID peserta, ID nilai, dan mata pelajaran. Jika ke jalur yang satunya itu langsung terdapat atribut ID tes, ID peserta, dan nilai. Kemudian setelah memilih, maka muncul jadwal tes, entiti jadwal tes, terdapat atribut keterangan, tanggal, tempat, ID, jadwal, ID peserta, dan pada entiti pengumuman itu terdapat atribut ID pengumuman, tanggal, ID peserta, dan status. Next. Nah, untuk physical design
Irfan, silakan. Kurang jelas Ki. Oke, next ke user interface design. Di sini ada halaman utama. Nah, halaman utama ini untuk itu ya. Jadi ketika peserta didik baru atau siapapun yang mengakses web browser penerimaan peserta didik baru akan muncul seperti ini kurang lebih. Nah, di sini ada taskbar PPDB online, terus ada bantuan dan ada tombol login. Nah, tombol login ini untuk masuk ke aplikasi dengan username dan password yang telah terdaftar di database. Nah, tombol login ini untuk kita registrasi baik untuk peserta didik. Nah, di sini ada ucapan selamat datang di website penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022. Bagi yang belum mempunyai akun terdaftar, silakan klik menu di bawah ini, daftar sekarang. Nah, ini typo ya, maaf. Tombol daftar sekarang untuk masuk ke menu pendaftaran siswa baru agar bisa login dan menyimpan info ke akun ke database. Oke, next. Nah, ini halaman pendaftaran. Halaman pendaftaran ini ketika kita sudah mengklik daftar sekarang ataupun login, nah ini akan muncul seperti ini. Tampilan untuk siswa yang belum mendaftar dan data belum ada pada database. Kemudian jika sudah masuk seperti ini, siswa mengisikan NISN, kemudian nama, username, dan password. Nah, lalu ketika sudah terisi semua, jangan lupa klik daftar agar data tersimpan ke database. Nah, jika sudah punya akun, tadi kan udah daftar, nah sekarang baru login. Nah, tampilan login ini untuk login admin, siswa, hanya saja nanti akan masuk ke halaman yang berbeda. Kalau misalnya loginnya menggunakan admin atau admin yang login, nah nanti halamannya beda sama siswa gitu. Nah, login ini mengakses halaman selanjutnya. Jangan lupa isi username dan password. Nah, untuk nextnya halaman home akan dilanjutkan oleh Umbu. Untuk di halaman home ada menu navigasi utama, itu ada identitas sekolah, pengumuman data siswa, dan buka tutup pengumuman. Untuk dashboard ada siswa yang ditolak, siswa diterima, pengumuman, sama siswa yang belum diverifikasi. Tampilan halaman siswa ada jadwal tes, nilai, pengumuman, sama bantuan. Halaman siswa bisa diisi profil siswa, nilai siswa, link tes, sama unggah dokumen. Selanjutnya di halaman admin, ada ID admin, username, password, dan nama lengkap. Sini kita bisa simpan, ubah, dan hapus. Di biodata siswa ada nama sama nama panggilan, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, sama nik atau kakak, agama, kebutuhan khusus, KP, jalan, RT, RW, dusun, kecamatan. Selanjutnya ada jadwal tes. Sini ada nomor kegiatan sama waktu, pendaftaran online, penyerahan berkas dokumen, verifikasi oleh panitia, tes akademik, sama pengumuman kelulusan.
Selanjutnya seleksi penilaian tes. Untuk nilai rapor, bobot 50%. Kedua ada tes potensi akademik, jurusan bahasa, dari jurusan A sampai ke C, 30%. Yang ketiga ada tes pengetahuan dan keagamaan, dengan bobot 20%. Baik, cukup sekian dari kelompok 7 presentasi mengenai software requirement, specification, dan software design dokumen. Nah, lebih lanjutnya akan berupa laporan berformat PDF yang akan dikumpulkan ke Bapak. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.